Hai, Shalom saudara-saudara. Selamat datang di ibadah online GPKDI Gajah Mada Tower, lantai 14, Charismatic Worship Center. Mari kita persiapkan diri. Kita persiapkan hati dengan baik. Jangan sampai ada gangguan yang membuat kita kehilangan konsentrasi. Kita percaya ada kuasa dalam ibadah. Pastikan saudara menerima berkat Tuhan dalam ibadah kita. Saudara sudah siap semuanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau bukan saja datang ke dalam dunia, mati, bangkit, tetapi Engkau juga naik ke surga, memberikan Roh Kudus bagi kami semua. Kami sambut dengan pengucapan syukur pagi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
saja naik ke sorga, tapi Engkau mau Tuhan mencurahkan roh-Mu bagi umat-Mu, bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam perubahan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, agar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Ya,
Itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa karena kita berjalan dengan Bapa kita di sorga. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih bertemu lagi dalam ibadah raya online. Dan hari ini adalah ibadah yang spesial karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa yang sangat penting, di mana mereka tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masih ada satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Nah, hari ini tentu saja kita akan membicarakan yang spesial, yaitu kenaikan Yesus ke sorga. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus naik ke sorga? Apa yang diberikan oleh Yesus ketika ia naik ke sorga? Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka semua mengerti kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Kenaikan Yesus ke surga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat yang ke-50 dan 51 sekali lagi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saat Yesus naik ke sorga, maka yang dilakukan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus adalah ia mengangkat tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus dan murid-muridnya selama 3,5 tahun pelayanannya, tentu saja Yesus sering memberikan berkat kepada murid-muridnya. Karena Yesus ini adalah Tuhan yang baik, Allah yang murah hati, maka dia sering memberkati. Di dalam kitab Markus dan kitab Lukas, nanti kita akan kita baca, Markus pasal 14 ayat 22, ini menjelang kematian Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Lalu Lukas 24 ayat 30, setelah Yesus bangkit nih, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Jadi memang selama 3,5 tahun, Yesus seringkali mengucapkan berkat. Nah, saya tidak tahu apakah ketika Yesus mengucapkan berkat ini pasti dia mengangkat tangannya atau tidak. Tetapi yang pasti Yesus sering mengucapkan berkat, sering memberikan berkat. Tetapi saudara, pada peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, maka Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid-murid. Ini artinya apa saudara? Artinya bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah peristiwa yang penting. Kenapa? Karena kenaikan Yesus ke sorga, Yesus mengangkat tangannya dan memberikan berkat kepada murid-muridnya. Ini adalah berkat yang spesial, berkat yang luar biasa, berkat yang diberikan kepada para murid-murid. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus ke sorga adalah pesan utamanya atau berita utamanya yang pagi hari ini Bapak Ibu Saudara harus dengar, dan saya juga harus dengar, bahwa Tuhan naik ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberikan berkat
kepada saya dan saudara. Dan berkat ini adalah berkat yang spesial, berkat yang luar biasa, berkat yang berbeda dengan berkat yang biasanya. Apakah saudara percaya? Katakan amin. Katakan amin. Saudara, Yesus naik ke sorga. Ia memberkatimu dengan berkat yang spesial. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Haleluya, saudara. Saat Yesus naik ke sorga, maka pekerjaan pelayanan Yesus sudah selesai di bumi, saudara. Karya penebusan atau karya keselamatan yang dilakukannya sudah selesai. Oleh sebab itu ia naik ke sorga dan mengangkat tangannya, saudara. Apa makna atau maksud daripada Yesus mengangkat tangannya? Kalau di dalam perjanjian lama, saudara, itu sudah jelas sekali. Ketika seseorang imam, ketika dia menyampaikan korban penebus salah atau korban penebus dosa, maka ia membawa lembu, membawa anak domba untuk disembelih, dikorbankan, lalu darahnya dipercikkan ke mezbah. Nah, setelah itu ia datang kepada umat Tuhan, lalu mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan saat imam memberkati mereka, maka dosa atau kesalahan dari umat itu sudah ditebus, saudara. Itu bisa kita lihat di dalam Imamat pasal 9, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Mari kita akan baca. Ayat 18, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Ayat 22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah anak domba. Kalau di dalam perjanjian lama, yang dikorbankan adalah domba, lembu atau sapi. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah anak domba Allah yang dikorbankan, darahnya tercurah mati di kayu salib, sehingga saya dan saudara ditebus, diampuni, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama, imamlah yang memberkati mereka. Tetapi dalam perjanjian baru, akulah imam, Yesuslah imam. Dan ketika Yesus sebagai imam, dia mengangkat tangannya, memberkati saya dan saudara dengan berkat yang spesial, saudara. Dosa-dosa saya diampuni, kita semua menerima anugerah keselamatan. Nah, sekarang kita mengerti mengapa setelah selesai ibadah, Bapak Gembala kita, Pak Dedi, selalu mengangkat kedua tangannya. Karena dialah imam yang mau memberkati umat Tuhan, yang mau mencurahkan berkatnya bagi saya dan saudara. Makanya ketika Pak Gembala mengangkat tangan, saudara terimalah itu. Saudara juga angkat tangan, terima semua berkat itu. Nah, ayat yang kita baca di ayat 50 dan 51, saudara. Ayat 51 bahkan lebih jelas, kita baca lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saya ulang lagi ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pertanyaan saya begini. Ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka, terangkat ke sorga. Jadi waktu Yesus mengangkat tangan begini, ia udah selesai memberkati atau belum, saudara? Waktu Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, berkatnya sudah selesai atau belum, saudara? Jawabannya adalah berkatnya diberikan kepada saya dan saudara terus menerus, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena ketika di bumi Yesus mengangkat tangannya, dan ketika dia naik ke sorga, dia masih mengangkat tangannya untuk memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus
berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan kita Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Berkatnya saat ia ada di bumi, ia memberikan berkat. Saat ada di sorga, ia tetap memberikan berkat. Sampai hari ini, berarti saudara. Berkat itu terus menerus, berkat itu berkesinambungan, berkat itu tidak pernah putus-putus, berkat itu selalu dicurahkan, diberikan kepada saya dan kepada saudara. Haleluya, luar biasa ini saudara. Jadi berkatnya tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus, saudara. Tuhan selalu memberkati kita. Nah, saudara, saat saudara bahagia, Tuhan memberkati saudara. Saat saudara menderita, Tuhan tetap memberkati saudara. Saat saudara punya uang, Tuhan memberkati saudara. Tapi saat saudara nggak punya uang, Ia tetap memberkati saudara. Saat saudara merasakan keadaan yang aman, Tuhan memberkati saudara. Tapi pada saat saudara merasakan situasi yang tidak aman, Ia tetap memberkati saudara. Dalam segala situasi, dalam semua kondisi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ia selalu memberkati saya dan saudara. Haleluya, saudara. Jadi berkat ini tidak selalu bicara tentang berkat jasmani atau berkat uang, saudara. Berkat ini adalah berkat yang luar biasa. Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi kesulitan, Tuhan tetap memberkati. Ini saya menyebutnya sebagai berkat yang terselubung, saudara. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya ya ada berkat tapi terselubung, saudara. Tetap memberkati, saudara. Saat Musa melarikan diri dari istana Mesir, saudara, pada saat itu ia membunuh tentara Mesir, saudara. Sepertinya ia menderita, saudara. Tetapi sesungguhnya di situ ada berkat terselubung, di mana ia mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan. Disitulah dia diberkati Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi berkat ini berkat yang spesial, saudara. Lebih dari sekedar kemewahan, lebih dari sekedar keberhasilan, lebih dari sekedar kemenangan, saudara. Berkat ini di atas semuanya itu, saudara. Luar biasa sekali berkat ini, saudara. Iblis berusaha untuk mengambil berkatmu, saudara. Iblis berusaha untuk membelokkan berkatmu, saudara. Tetapi kalau saudara orang percaya, saudara adalah orang yang benar, saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan kita itu berkuasa di bumi maupun di sorga. Jadi kalau Tuhan itu berkuasa di bumi dan di sorga, saudara, dan ketika Ia mau memberkati kita, apakah iblis bisa mencuri berkat itu, saudara? Tentu saja nggak bisa, saudara. Pernahkah saudara mengalami suatu peristiwa, ini seolah-olah berkat seharusnya sudah ada di depan mata, ada di hadapan saudara, tapi tiba-tiba bisa hilang begitu saja? Nah, saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya itu bukan berkat saudara, hanya ya mampir aja lah gitu, saudara. Sebab kalau berkat saudara itu nggak akan lari kemana-mana. Kalau memang sudah berkatmu, nggak akan pindah kemana-mana. Ia akan tetap menjadi milikmu. Tetapi kalau itu sudah ada di dekatmu dan itu ternyata bukan milikmu, ya dia akan lari karena memang bukan berkatmu, saudara. Saya punya pengalaman begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu kami ini nyari rumah, saudara. Jadi setelah kita menemukan rumah yang cocok, yang kita taksir, saudara, tapi kita punya kendala, kita punya masalah, yaitu kita nggak punya uang. Ya uangnya sedikit lah, jauh dari cukup, saudara. Lalu di perjalanan pulang, saya cuma bilang sama istri saya, kalau rumah itu menjadi berkat untuk kita, maka rumah itu akan menjadi milik kita.
Tetapi kalau enggak, rumah itu ya akan laku lah, dijual kepada orang lain. Betul saudara, beberapa bulan kemudian kita datang lagi ke rumah itu, ternyata rumah itu sudah laku dijual kepada orang lain. Ya tentu kita sedih lah, pasti kita kecewa. Tetapi nggak apa-apa. Terus kemudian kita cari rumah lagi saudara. Kita dapat rumah lagi, kemudian kita lihat, waduh cocok, ini naksir lagi saudara. Dan kendalanya masih sama. Kita nggak punya uang saudara. Uangnya nggak cukup atau jauh dari cukup saudara. Tapi kembali saya bilang lagi sama istri saya, kalau rumah ini itu diberikan berkat oleh Tuhan, menjadi berkat untuk kita, maka rumah itu tidak akan laku dijual kecuali kepada kita. Dan betul saudara, akhirnya rumah itu menjadi milik kami. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib menyediakan uangnya sehingga cukup untuk membeli rumah itu. Pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Begitu juga dengan jodoh. Kalau dia itu adalah jodohmu, maka dia nggak akan lari kemana-mana. Dia akan menjadi milikmu. Tetapi kalau dia itu bukan jodohmu, maka dia akan kembali kepada pemiliknya. Tapi kalau memang dia jodohmu, dia nggak akan bisa lari kemana-mana, saudara. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan yang dahsyat, yang dahsyat dan ajaib. Ketika dia naik ke surga, dia mengangkat tangannya, dia memberikan berkat kepada saya dan saudara. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Jadi pesan daripada kenaikan Yesus naik ke surga ini adalah Tuhan naik ke surga, dia mengangkat tangannya, memberikan berkat untuk saya dan saudara. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara yang percaya katakan amin. Haleluya, saudara. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Oh, berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Keren, saudara. Lalu, saudara, apa reaksi murid-murid setelah dia mendapatkan berkat yang luar biasa itu? Kita bisa baca di ayat yang ke-52, saudara. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sujud menyembah itu memiliki dua arti, saudara. Arti yang pertama adalah murid-murid berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik karena sudah memberkati dia, saudara. Tapi pengertian yang kedua, bahwa murid-murid sujud menyembah itu karena dia menyadari atau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mari kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Dengan cara memuji dia lebih sungguh-sungguh, dengan cara menyembah dia lebih sungguh-sungguh, berdoa lebih sungguh-sungguh, memberkati, memberi lebih sungguh-sungguh, saudara. Jangan seperti 9 orang kusta. Pada saat itu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Yesus berkata, "Di manakah 9 orang yang lain? Bukankah mereka sudah disembuhkan? Mengapa hanya 1 orang yang kembali?" Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di Gajah Mada, ayo kita berterima kasih kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Hari ini kita sehat, itu berkatnya. Hari ini kita diberkati, itu semua berkatnya. Bisa makan, minum, dan enak, itu semua berkatnya. Sujud menyembah kepadanya. Karena dia adalah Tuhan, penguasa atas hidup kita. Lalu, yang kedua, apa reaksi murid-murid? Yang kedua, masih di ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, murid-murid dikatakan sangat bersukacita. Kalau bersukacita, itu segini, saudara. Tapi kalau sangat bersukacita, ini segini, saudara.
Sangat bersukacita. Kenapa, saudara? Kenapa murid-murid sangat bersukacita? Karena yang pertama, dia diberkati atau mendapatkan berkat Tuhan terus-menerus, yang tidak putus-putusnya, tidak berkesudahan. Yang kedua, kenapa dia bersukacita? Karena dia memiliki kepastian bahwa Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tuhan naik ke sorga untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Dan kenapa murid-murid sangat bersukacita? Karena dia memiliki pengharapan bahwa suatu hari kelak mereka akan berjumpa kembali dengan Yesus di sorga yang mulia. Oleh sebab itu, saudara, ketika sebetulnya murid-murid itu berpisah dengan Yesus, dia sedih. Bahkan kita bisa baca ketika Yesus mati, murid-murid kembali ke pekerjaan yang semula. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus memulihkan mereka kembali. Dan ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid udah gak sedih lagi. Dia bersukacita, sangat bersukacita, saudara. Karena kali ini dia memiliki pengharapan yang pasti bahwa satu hari nanti mereka akan bertemu dengan Tuhan di sorga yang mulia. Mereka satu hari akan berjumpa lagi dengan Allah yang kita kasih dan yang kita cintai. Dan reaksi murid yang ketiga, yaitu mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, mereka bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada mereka, sehingga mereka selalu berada di bait Allah. Mereka memuliakan Allah. Saudara, kita bersyukur ada begitu banyak orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan mereka semua adalah orang yang rajin ke gereja. Nah, saya juga berdoa terus. Saya juga berharap jemaat Tuhan di Gajah Mada adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Dan mereka suka beribadah di rumah Tuhan. Sayangnya, saudara, ada begitu banyak orang yang sudah diberkati Tuhan, tetapi mereka tidak ada di gereja. Mereka tidak ada di rumah Tuhan, padahal diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan di Gajah Mada adalah jemaat yang diberkati dan mereka suka di rumah Tuhan. Walaupun hari ini kita masih ibadah online sehingga belum bisa ke gereja karena juga peraturan pemerintah untuk kita tidak beribadah di gereja dulu untuk sementara ini, saudara. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau kita sudah bisa beribadah, pastikan saudara datang ke gereja. Karena ibadah di gereja itu memiliki dua esensi, saudara, yaitu hubungan yang vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan vertikal, tetapi juga hubungan yang horizontal, hubungan dengan saudara seiman. Makanya nanti kalau kita sudah bergereja, saudara, ketika selesai ibadah, sudah jangan buru-buru pulang. Jangan cepat-cepat pulang. Pastikan saudara ngobrol dengan beberapa orang. Pastikan saudara berbicara dengan beberapa orang. Karena saudara sedang membangun hubungan itu, saudara. Luar biasa. Murid-murid setelah diberkati, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian dia berterima kasih kepada Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan murid-murid penuh dengan sukacita, saudara. Dan yang ketiga, karena kita diberkati Tuhan, maka kita suka di rumah Tuhan. Haleluya. Yesus naik ke sorga, mengangkat tangannya. Dia memberkati saya dan saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami adalah saksi-Mu. Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kami berdoa Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kami jemaat Tuhan di Gajah Mada. Dan kami mau bersyukur juga karena Engkau memberkati kami. Berkat saat Engkau di bumi, bahkan saat Engkau di sorga, Engkau selalu menumpangkan tangan atas kami. Maka sekarang kami diberkati Tuhan. Pada saat kami bangun, pada saat kami tidur, pada saat kami bekerja, pada saat kami melakukan apapun juga Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami sujud menyembah kepadamu. Sebab itu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, kami menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga terus memberikan hati kami. Kami mau bersuka cita apapun keadaannya. Kami terus bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau di terakhirnya Tuhan, kami mau memberikan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Haleluya. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami terima pengurapan yang baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sepakat katakan amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Oke, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nomor 1, apabila saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menghubungi bagian penggembalaan. Bisa menghubungi Pak Dedi, Pak Tulus, Mbak Nur, atau bisa menghubungi Pak Marsudi ataupun Ibu Meti. Jadi jangan sungkan, teman untuk berbagi bisa menghubungi teman-teman yang tadi sudah disebutkan kepada tim penggembalaan. Yang kedua, meskipun situasi seperti saat ini, social distancing, kita tetap mengadakan Friday Night Gathering loh. Diadakan melalui video conference Zoom. Informasi detail akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup-grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Yang ketiga, saudara dapat mengirimkan persembahan persepuluhan melalui rekening BCA dengan nomor 70 30-nya 3 kali 02 atas nama Gereja Pantai Costa Karismatika. Sementara itu, untuk persembahan khusus, saudara dapat mengirimkannya melalui rekening dengan nomor 093
1388 036 atas nama Rini Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Demikianlah ibadah online GPKDI Gajah Mada lantai 14 Charismatic Worship Center. Sampai jumpa di minggu depan pada jam yang sama, yaitu jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPKDI Gajah Mada. Yesus telah naik ke surga. Bukan berarti Yesus meninggalkan kita, Bapak Ibu. Bukan berarti Yesus membiarkan kita dengan segala beban dan masalah kita. Dia naik ke surga, dia tetap membuka tangannya untuk memberkati kita. Apapun menjadi persoalan, beban, masalah, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Dia tetap Allah yang peduli. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga, Bapak Ibu. Kita bersyukur, Tuhan. Kita bersyukur bahwa dia tetap menjadi Allah kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap setia memperhatikan apapun yang menjadi persoalan dan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dan kita juga harus bersuka cita bahwa pengharapan kita tidak hanya selama hidup di dunia ini, tetapi ketika kita harus kembali meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ingat, semua orang harus meninggalkan dunia yang fana ini, maka dia sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus tetap memelihara iman, hidup rukun damai sejahtera dengan keluarga Allah, dengan saudara seiman, dengan keluarga di tempat kita berada masing-masing, dengan tempat komunitas kita di mana kita berada. Kita tetap harus memelihara iman, hidup rukun damai sejahtera bersama-sama menikmati anugerah Tuhan. Nah, kita akan akhiri ibadah kenaikan Yesus Kristus, dan kita akan berdoa dan menerima doa berkat. Bukakan tangan Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat daripada Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah berada di surga. Engkau duduk di kanan tata Allah Bapa, tapi tanganmu tetap terbuka untuk memberkati kami. Matamu tetap tertuju kepada kami, Tuhan Yesus. Hatimu Tuhan terus tertuju ke arah pada kami, Tuhan Yesus. Pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Anugerahmu sungguh berlimpah bagi kami, Tuhan Yesus. Bapa, bawa kami untuk hidup senantiasa bersukacita dan bersyukur kepadamu, Tuhan. Sebab segalanya Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup rukun bersama-sama dengan saudara seiman, Tuhan. Memelihara iman, bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami. Tuhan yang membuat kami menjadi indah di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Tuhanlah ya Tuhan yang menolong untuk memampukan kami hidup lebih baik lagi dari hari ke hari, Tuhan. Sebab kuasa-Mu, kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami, buat pemerintahan kami. Tuhan campur tangan supaya Indonesia dilalukan dari segala virus corona ini, Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan yang sakit dan memulihkan mereka yang menderita, Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan kekuatan buat kami semua, Tuhan, untuk bertahan di dalam masa yang sukar ini, Tuhan. Tuhan berkati jemaat GPKDI Gajah Mada, Tuhan. Apapun menjadi persoalan, kebutuhan, masalah, Tuhan yang mencukupkan segalanya, Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu menyertai kami, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati usaha bisnis, usaha, Tuhan pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak kami semua, Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan masa depan yang indah. Sebab Engkau telah mati, bangkit, dan Engkau naik ke surga, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tetap menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.